warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir untuk menambah pengetahuan Islami Anda. Insya Allah. Penggunaan penutup aurat, khususnya pada wanita, kembali menjadi persoalan. Isu produktivitas wanita yang menggunakan jilbab dihembuskan untuk melarang karyawan memakai jilbab. Menjelang hari jadinya yang ke-67, Kepolisian Republik Indonesia dikabarkan mengeluarkan surat edaran yang menghalang-halangi polisi wanita untuk mengenakan jilbab ketika sedang menjalankan tugas. Namun, bagi polisi wanita yang menjalankan tugas negara di wilayah Provinsi Nangro Aceh Darussalam diperbolehkan mengenakan penutup aurat tersebut karena provinsi tersebut memperlakukan sistem hukum syariat Islam. Selama ini, baik Polri atau TNI menyatakan tidak ada larangan memakai jilbab. Jika benar larangan itu ada, tentu agak mengherankan. Kabar pelarangan ini memancing reaksi dari Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Rencananya, MUI akan segera bersidang untuk membahas informasi ini. Salah satu topik yang akan dibahas adalah pandangan bahwa penggunaan jilbab akan mengurangi produktivitas para polisi wanita. Kemungkinan besar MUI akan melakukan langkah persuasif dengan cara melakukan tausiah kepada Kapolri dan para pejabat tinggi di Korps Bayangkari. Langkah ini juga akan dibarengi dengan kajian hukum terkait dengan ketidakselarasan pelarangan pemakaian jilbab bagi polisi wanita dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika ditemukan fakta hukum bahwa pelarangan tersebut melanggar Undang-Undang Dasar dan Konstitusi, maka tim Majelis Ulama Indonesia akan membawa permasalahan ini ke Mahkamah Konstitusi. Produktivitas wanita berjilbab ternyata tak hanya dipermasalahkan dalam sektor aparat penjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara saja. Sektor pelayanan publik, khususnya yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta dan asing, masih enggan memberikan lampu hijau bagi karyawatinya untuk mengenakan jilbab sesuai dengan syariat. Pramugari dan awak kabin pesawat udara, salah satu sektor yang didesain pakaian dan seragam yang dikenakan jauh dari kesan syar'i. Desain seragam pramugari dengan pertimbangan syariat seakan hanya berlaku untuk rute perjalanan tertentu, yakni ketika membawa jemaah haji atau umroh serta perjalanan menuju kota Nangro Aceh Darussalam. Dalam persoalan ini, jilbab dianggap hanyalah salah satu cara dan strategi pelayanan prima, bukan sebuah penjaminan kebebasan untuk menjalankan syariat agama. Setali tiga uang dengan sektor penerbangan, dunia perbankan, khususnya yang berafiliasi dengan bank asing, jarang dijumpai petugas teller ataupun pelayanan pelanggan yang memakai jilbab. Begitu pula dengan pramu niaga di pusat perbelanjaan, mereka malah diharuskan mengangkat tinggi-tinggi pakaian, seolah-olah kinerja akan meningkat bila memakai rok pendek, dan justru jilbab hanyalah akan menyebabkan turunnya produktivitas ataupun dijauhi pelanggan. Cukup mengherankan pula, para penggiat HAM tidak kritis terhadap kebebasan menggunakan pakaian Islami ini. Komisi Nasional Perempuan pernah menyatakan penggunaan jilbab seharusnya mendapatkan jaminan dari berbagai pihak, termasuk petinggi dan atasan tempat para muslimah bekerja. Semestinya semua pihak menyadari pelarangan baik tertulis ataupun tidak, karyawan yang ingin memakai pakaian sesuai dengan ajaran Islam adalah satu pelanggaran hak asasi juga. Bahkan bisa menjerumuskan dirinya dalam dosa. Ya, karena tindakan tersebut menghalangi muslimah menutup aurat. Kita berharap para pimpinan arif dalam menyikapi larangan memakai jilbab ini. Adanya kinerja dan produktivitas bukanlah ditentukan dalam bentuk pakaian. Kita juga berdoa, mudah-mudahan para muslimah yang ingin konsisten menjalankan perintah agama diberikan kesabaran dan jalan keluar yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kontroversi jilbab masih melanda di berbagai belahan dunia. Umat Islam menggelar aksi protes menentang kebijakan pemerintah Prancis yang melarang wanita muslim mengenakan jilbab di sekolah, kantor, dan tempat-tempat umum demi alasan keamanan. Selain Prancis, Belgia termasuk negara di Eropa yang tengah merancang undang-undang pelarangan jilbab bagi wanita muslim yang mengenakan jilbab. Jika ada wanita muslim yang nekat memakai jilbab, maka dia akan dikenakan hukuman denda sebesar 15 sampai 20 euro atau dipenjara selama 7 hari. Parlemen Belgia telah menyetujui undang-undang baru tentang pelarangan jilbab.
undang-undang ini telah disetujui oleh seluruh partai politik yang menjadi wakil di parlemen. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengecam undang-undang ini karena dianggap melanggar hak kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama. Pelarangan jilbab juga terjadi di Jerman. Pemerintah Jerman juga menerapkan aturan kantor-kantor pemerintahan harus bersih dari wanita berjilbab. Pelarangan tersebut ternyata mendapat perlawanan yang gigih. Setidaknya, wakil-wakil rakyat dari partai kanan menentang rancangan tersebut. Hampir semua partai kanan menolak usulan pemerintah Jerman. Human Rights Watch menilai pelarangan ini sebagai tindakan diskriminasi terhadap agama tertentu yang melanggar hak asasi manusia. Apapun alasannya, pelarangan jilbab telah memasuk kebebasan menjalankan keyakinan agama. Demokrasi dan kebebasan yang diagung-agungkan masyarakat barat ternyata hanya slogan. Mereka telah menodai dan melanggarnya sendiri. Jilbab sering dianggap sama dengan kerudung. Padahal menurut Al-Quran, jilbab dan kerudung sangat berbeda. Jilbab bukan kerudung dan begitu pula sebaliknya. Bahkan ada juga yang berpandangan keliru. Busana muslimah yang terpenting tertutup aurat, sekalipun memakai pakaian yang tidak benar-benar mencerminkan seorang muslimah. Hal ini terjadi karena mereka berkiblat kepada fashion yang ada dewasa ini. Tidak heran bila banyak di kalangan wanita muslim yang menutup aurat, tetapi bentuk tubuhnya masih saja terlihat dan belum benar-benar tertutupi dengan sempurna. Allah menyinggung permasalahan hijab secara jelas dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Allah berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafuran rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Allah menurunkan ayat ini yang berisi perintah agar mereka berpakaian tertutup sebagai pembeda antara istri Rasulullah dengan hamba sahaya.